perbudakan, orang yang mentalitasnya perbudakan, itu yang untuk nurut harus dipukul. Untuk tunduk harus dihajar. Itu budak. Bedanya orang merdeka, mereka menundukkan diri mereka. Rabi, di manakah rumahmu? Di manakah tempat tinggalmu? Rabi, di manakah tempat tinggalmu? Murid-murid Yohanes datang. Dan Yesus jawab, "Come and I will show you." Gak semua orang yang datang ke Yesus, Yesus kasih tahu secara verbal. Maksudnya, dia langsung kasih tahu, dia langsung ngajarin. Nggak. Ada beberapa orang yang mendatangi dia dan dia bilang, dia nggak ngajarin, sini gue kasih tunjuk sama lu. Ada beberapa. Kita doa dulu. Soalnya di monitor gue cuma muka lu yang ada mukanya. Yang lain pada tutup. Ya. Yuk. Ini aku yang doa. Yuk. Ya. Oke. Ya, yuk. Mari kita bersama doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan dari pagi, siang, sore, hingga malam ini Tuhan. Malam ini kami akan melakukan fellowship Tuhan. Berkati sinyal-sinyal masing-masing dari kami Tuhan. Berkati Zoom juga Tuhan. Apa yang kami bahas, apa yang kami sampaikan, apa yang mau kami ceritakan itu semua Tuhan yang ngobrol dari Tuhan, dan biarkan kami ngobrol Tuhan. Ya. Biarkan Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan biarkan juga hati kami menerima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Kristus. Iya. Kalau doa Amin. bukan Yesus ya. Siap. Bukan bermaksud ritual, cuman ikutin Alkitab aja ngomongnya apa. Oke. Coba kita buka di kita buka di Roma. Kalau nggak salah Roma 8 kalau nggak salah. Iya. Roma 8 mulai dari 18 sampai banyak ya. Roma 18. Sebenarnya mau dibaca ini dulu. Coba kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 31 sampai 35. Yang belum dapat katakan belum. Belum. Oke. Kalau udah ngomong udah ya. Udah dapat tapi lagi baca. Tadi potong Bung. Roma berapa Bung ya? Tadi ke Roma 8 ayat 31. 31 sampai 35. Oh ya, oke. Udah? Udah. Semua udah dapat? Halo? Udah. Udah, oke. Ya. Ini yang beken dari perikop ini adalah yang ayat 31 itu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu yang paling beken. Izin dulu mau doa. Oh iya, silakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang suaminya? Semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kalau kita lihat perikop ke bawahnya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Satu dulu, ini ngerti nggak? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi dia menyerahkan anaknya buat kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi dia itu mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan Yesus kepada kita. Dan ayat 33-nya nih, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, justified them. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, dari 3334 ini kondisinya kondisi apa nih berarti? Ini situasi apa nih ayat 33 ayat 34? Membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang mati, bahkan lebih lagi yang udah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Halo, teman-teman, Ya. Ya. kita lagi fellowship, kita lagi Bible study. Tapi saya bukan lagi khotbah. Ini bukan hari Minggu. Be active. Be active. Please. Sabar Bung, pelan-pelan Bung. Nggak apa-apa. Oke. Loading dulu. Ya. Ya. Siapakah yang akan menggugat? Membenarkan itu bahasa ininya tuh apa? Justified ya yang ya? Berarti pilihan, ini maksudnya keadaan orang-orangnya lagi disalah-salahin sama orang gitu. Ya, situasi kondisi ini menggambarkan apa ya 33 34 itu? Itu bisa dilihat dari istilah-istilah yang dipakai di situ. Menggugat. Ada membenarkan. Justified. Menggugat. Menghukum. Itu ayat 33. Ayat 34. Pembela. Ini berarti lagi kondisi apa tadi yang? Tadi juga ngomong apa? Lagi trial. Lagi ada proses hukum di sini. Betul? Ya. Betul. Jadi feeling Ya, guilty betul. dari ayat 33 ayat 34, feeling guilty nggak pantas berarti. Are you with me? Yes. Ya. Siapa yang nggak pantas feeling Ya, Bung. guilty? Siapa yang nggak pantas feeling guilty? Lihat ayat 31-nya. Halo? Ya. Siapa yang nggak pantas feeling guilty? Itu ada Kita. di ayat 31. Kita. Orang-orang yang ada, orang-orang yang Tuhan berpihak sama mereka. Nanti dulu, jangan ngomong kita dulu. Siapakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat 32 modalnya. Ayat 33, 34 itu kondisi kalau kita lagi di trial. Waktu kita lagi di pengadilan. Waktu kita lagi diadili. Waktu kita lagi dihakimi. Itu ayat 33, 34. Ayat 35, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ketelanjangan maksudnya malu. Are you with me? Ya. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Itu siapa? Yang orang-orang ini, orang-orang yang Allah berpihak sama mereka. Karena kalau bahasa Inggrisnya ayat 31, if God is for us, kalau nggak salah. If God Jika Allah di pihak kita apa? if God be for us. Be for us. Kalau dia ada buat kita. Siapa yang akan melawan kita? Kalau Allah ada di pihak saya, nggak ada yang bisa lawan saya. Kalau Allah ada di pihak kamu, nggak ada yang bisa lawan kamu. Kalau Allah ada di pihak kita, nggak ada yang bisa lawan kita. Dan di sini Paulus bahkan trash talk kalau istilahnya sekarang. Dia nantang, siapa yang akan melawan? Makanya pakai tanda tanya. Dia nggak bilang itu. Dia nggak bilang gini, sebab itu, kalau Allah di pihak kita, tidak ada siapapun yang akan melawan kita. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia nanya, siapa yang bisa lawan? Itu konteksnya lagi itu. Dan kalau kita lihat ke atas-atasnya, itu yang pasal 18, di Alkitab yang bahasa Indonesia ada judulnya pengharapan Anak Allah. Di situ muncul ayat 19. Sebab dengan sangat rindu. Ayat 19. For the earnest expectation. Earnest expectation. Ekspektasi yang paling dalam, paling jujur, paling benar. Earnest expectation. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Mulai dari yang bersel 1 sampai yang nggak tahu sel ada berapa. Menantikan saat anak-anak dinyatakan. Tolong perhatiin benar-benar, teman-teman. Surat-surat di Alkitab itu tadinya nggak ada judul pasal, nggak ada ayat. Jadi dia surat aja gitu. Jadi waktu kita
ini gue belum bosan untuk gue ngomong ini. Jadi tolong perhatiin kalau kita lagi baca Alkitab itu kontekstual dia. Karena tadinya nggak ada pasal, nggak ada ayat. Ini cuma buat bantu aja buat kita nyebut. Jadi kalau kita ngobrol sekarang sama orang-orang Kristen asli real Kristen zaman awal, gereja mula-mula, kalau kita tanya sama mereka apa ayat favorit, mereka bakal bingung. Ayat favorit, ayat apa itu ayat? Apa itu verse? Saya baca surat. Gitu. Sebab dengan sangat rindu, kita balik lagi, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, nah ini dia, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sekarang itu lagi ini ayat 22. Kalau lu boleh tanya sama semua teman-teman lu, sama orang tua lu, sama orang-orang yang ada di sekitar lu, ada nggak satu hal, ada nggak dalam hidup ini satu hal yang lu nggak komplain? Pasti ada komplain. Karena sekarang semua lagi mengeluh. Mau lu sekaya apa, mau lu semiskin apa, mau lu Kristen atau anti-Kris, semua mengeluh sekarang. Sama-sama merasa sakit bersalin. Itu yang ayat 24, ini kalau kita bahas tadinya sampai Roma 8 dan sampai detail, ini bakal panjang banget. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, bagaimana orang masih mengharapkan apa yang udah dilihat. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Roh itu, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus jadi abangnya kita semua. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka yang dipanggilnya dibenarkannya, itu tadi justified. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga diglorified, dimuliakannya. Baru, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Dia tulis ini buat Roma, karena berarti jemaat Roma lagi sakit bersalin, lagi mengeluh, lagi sakit dan hilang pengharapan. Makanya dia kasih tahu ini. Are you with me? Betul, ya. Ya. Are you with me? Ya. Ya, Bung. Ya. Roh itu bersaksi, ayat 16, roh itu bersaksi sama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini, coba lihat Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh siapa? Berarti kita punya roh sendiri, roh kudus ada, roh kita sendiri ada. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kamu ngerti maksudnya bersaksi nggak kalian? Halo? Ngomong. Coba, ini bagusnya termnya lu nih. Kalau lu orang hukum soalnya. Ya. Bersaksi itu... Saksi itu fungsinya apa sih? Saksi itu fungsinya menguatkan argumen. Menguatkan argumen. Yes. Ya. Ya kan, alat bukti dia kan. Salah satu alat buktinya saksi kan? Ya, alat bukti paling kuat. Alat bukti paling kuat. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi secara hukum, roh itu yang bela kita dan bilang bahwa kita adalah anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Waduh, bahaya sekali. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saatnya wangi Indomie bahaya sekali. Are you with me, guys? Ya, Bu. Ya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ini tadi itu kayak kata pengantar untuk Roma 8 ayat 31. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Fellowship minggu ini itu bakal bahas yang ini. Fellowship minggu ini sekarang ini, itu yang mau dibahas adalah jika Allah di pihak kita. Itu yang bakal dibahas. If God was on your side, if God is on our side, jika Allah di pihak kita, pertanyaannya adalah begini, apakah benar Allah di pihak kita? Siapa yang gak mau Allah di pihak kita? Kita semua mau Allah di pihak kita. Yang tricky adalah membuat dia bagaimana berpihak sama kita. Halo? Yang tricky itu, caranya gimana dia berpihak sama kita? Caranya gimana dia setuju sama kita? Caranya gimana dia jadi bela? Caranya gimana dia ada di pihak kita? How? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Caranya Allah berpihak sama kita. Kita tahu kan sekarang kalau Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Kita ada di perikop ini. Ya. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, bagi dia. Kamu tahu caranya bagaimana kita bikin Tuhan sepakat sama kita? Waktu kitanya sepakat sama dia. The one and only thing, the one and only reason Tuhan mau berpihak sama kita adalah waktu kita mau say yes. Coba kita baca sebentar, masih di Roma 8. Itu ada di ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tahu bedanya budak sama orang bebas? Teman-teman, ini penting nih. Nih, bedanya orang budak, bedanya budak sama bebas. Orang bebas, orang merdeka, orang budak, orang yang berada dalam perbudakan dan orang yang merdeka. Itu bedanya gini. Perbudakan, orang yang mentalitasnya perbudakan, itu yang untuk nurut harus dipukul. Untuk tunduk harus dihajar. Itu budak. Bedanya orang merdeka, mereka menundukkan diri mereka. Itu orang merdeka. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini teman-teman kayak ini ya, kayak waktu itu fellowship yang mana sih? Yang terakhir yang kita di gap tuh, yang kita di itu berbuah. Yang dia bilang nanya, tapi kan dipotongnya nggak sampai ujung kan, Bung, gitu. Ini sesi, maksudnya kita nggak ada sesi tanya jawab, ini fellowship. Jadi kalau kalian mau bertanya ngedadak di tengah-tengah kalian bertanya aja. Coba baca Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Oke. Yang udah dapat siapa? Boleh. Bacain. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat 9, 8 dan 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang
Kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya. I will show you the pathway of your life. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada. Jangan seperti makhluk yang tidak berakal. Waktu kita lawan Tuhan pakai akal kita, buat Tuhan kita nggak pakai akal itu. Kalau lu pakai akal lu bener-bener lu akan tunduk sama Tuhan. Karena kalau lu pakai akal lu bener-bener lu tahu kalau lu terbatas. Ya. Ini bedanya kuda atau bagal sama manusia. Manusia merdeka. Coba Galatia 5. Galatia 5. Galatia 5 ayat 1, gampang banget. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Maksudnya adalah begitu. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Halo? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau lu ikut Tuhan karena lu takut dihukum, itu lu budak namanya. Lu lepas dari kasih karunia kayak ayat 4. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maksudnya kebenaran oleh hukum Taurat adalah lu pegang kebenaran itu karena lu lakukan hukum itu. Jangan berzinah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan berbunuh. Itu Farisi jadinya gitu kan. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bedanya hamba, itu bedanya budak, hamba, sama orang yang liberate. Sebab kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bedanya itu, penundukan diri, itu kita yang mau. Waktu kita mau menundukkan diri sama Kristus, kita jadi merdeka. Halo? Ya. Waktu kita dipaksa, dipukul, baru mau tunduk, itu budak itu. Kalau dipukul baru tunduk, itu budak. Kalau kita menundukkan diri sama Tuhan, itu orang merdeka. Baca Filipi 2, yuk. Banyak banget ayatnya jadinya ya. Filipi 2.